Muka Roy Suryo langsung pucat. Ternyata ada pembuktiannya. Nyalinya langsung ciut. Tak sesuai ternyata. Sesuai dengan pengakuan pernyataannya selama ini. Kalau penangkapannya bak film G30 SPKI. Ini ada video pembuktiannya teman-teman. Ternyata Roy Suryo pernyataan-pernyataannya tidak sesuai ternyata. Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai selesai teman-teman. Saudara saksi silakan lihat videonya kalau ada suaranya. Anda tidak boleh begitu. Harus ada kuasa hukumnya dulu. Tidak berani. Nah, stop dulu. Stop ini. Saudara saksi, pemohon tidak. Terus kemudian setelah saudara buka pintu, mereka langsung bergegas masuk ke kamar. Apa tujuan mereka masuk ke kamar yang saudara ketahui? Dari bapak. Dari bapak. Apakah setelah mereka masuk ke kamar itu ada bapak di dalam? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian tadi juga ada beberapa petugas di luar kamar, ya, di pintu kamar. Apakah itu adalah juga? Kami berdasarkan ada surat kita video call. Ya silakan ngobrol aja, nggak apa-apa. Kami ada surat perintah penangkapannya, Pak. Pak, kami dari Polda Metro Jaya. Dari sini Banten Negara. Sudah saya katakan surat perintah penangkapan kepada Pak Ron dan Pak Ron juga sudah baca. Saat ini sudah kami bawa Pak Ron ke Polda Metro Jaya. Tapi ada satu soal Pak menangkap Pak. Kalau nggak mau
Wah, setelah melihat videonya teman-teman, detik-detik penangkapan Roy Suryo di rumahnya. Kalau menurut saya ini sudah sangat humanis. Polda Metro Jaya melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur yang ada. Menunjukkan surat perintah penangkapan, lalu ada juga ngomong sama istri Roy Suryo. Tidak ada tuh seperti yang diceritakan oleh Roy Suryo. Kalau penangkapannya itu begini dan begitu, pokoknya lah sangat tidak manusiawi katanya. Dan disebut oleh istrinya juga penangkapan ilegal. Banyak sekali. Ibaratnya Roy Suryo playing victim gitu. Dia sampai-sampai mengatakan kan kalau penangkapannya waktu itu ibaratnya film G30 SPKI. Tapi kalau kita melihat video ini, yang mana? Tidak ada kan sesuai dengan prosedur yang ada. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya membawa baik-baik Roy Suryo. Enggak ada tuh main kasar-kasar. Enggak ada tuh asal atau sewenang-wenang. Atau gimana nih? Kalau menurut pengamatan kalian, ini video diputar di pengadilan ini. Di gugatan pra peradilan Roy Suryo. Coba menurut kalian. Komen-komen di bawah teman-teman. Kami mohon kepada masyarakat, intinya begini, sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami. Ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah, dan itu pun belum terbukti, ya sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal, penangkapan yang luar biasa jahat, ya penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi itu yang inti yang saya sampaikan. Mohon maaf, saya secara detail hukum mungkin nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Dan kemudian ternyata ya pada Kamis sebelumnya itu pernah dilakukan pemanggilan. Pak Arianto, pemanggilan dari kepada siapa Pak Arianto? Saya tanya Bapak. Saya tidak. Bapak Adakan jangan bicara pemanggilan. kami tidak pernah menerima Kita surat berikan panggilan. waktu satu-satu ya. Ya, Kita akan ya. berikan waktunya Mas Ya. Parito harga. Ini Oke, Pak Arianto. tetap menjadi ya alasan itu tadi ya pemanggilan, tapi tidak datang. Katanya waktu itu berobat ke rumah sakit Garuda. Astagfirullah. Tapi ternyata dia saya hanya bisa demo keluar. di tempat. Ini keterangannya dia, Pak. Ya. Kalau nanti Bapak Bisa dikrosek ya nanti di silakan proses Pak Arianto. pada pra peradilan gitu. Kan saya nyatakan kenyataan ini bukan ini ya. Saya penasihat ahli bukan membela polisi yang salah, enggak sama sekali, cuma demi Tuhan tidak. Saya hanya meluruskan inilah yang dikerjakan oleh polisi ya. Apakah dia itu sesuai dengan hukum apa tidak, itu tugas saya. Kalau polisi salah, saya bilang polisi goblok, salah ngomong goblok. Tapi kalau polisi sudah benar, jangan di framing bahwa polisi ini sewenang-wenang kemudian melanggar hukum. Makanya dalam hal ini ya, sehubungan dengan ini, perbedaan penafsiran ini, jangan diperdebatkan di sini, saling menyalah-nyalahkan, pendapat Anda salah, pendapat saya benar. Nanti dilihat aja di pra peradilan ini nanti, apa yang Ini diungkap oleh Pak Arianto, teman-teman. Kalau pengakuan Roy Suryo sebelumnya, ini polisi dituduh melakukan penangkapan atau penahanan secara brutal. Setelah kita melihat rekaman videonya, teman-teman. Mana yang penangkapan brutal di situ? Mana yang dilakukan penangkapan brutal oleh personil Polda Metro Jaya? Kayaknya nggak ada dah. Udah sangat humanis sekali. Dan ditambah lagi ada keterangan dari Pak Arianto yang mengatakan ternyata hari Kamis dikasih surat panggilan. Namun Roy Suryo beralasan berobat. Tapi isi acara di Bandung, waduh, ngeles ternyata. Makanya dilakukan penangkapan paksa, personil Polda Metro Jaya mendatangi rumah Roy Suryo. Tapi akhirnya malah playing victim seperti ini. Meronta-ronta teman-teman. Ini gimana kalau menurut tanggapan kalian? Komen-komen di bawah ini teman-teman. Putusan yang seadil-adilnya adalah sah menurut hukum. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima atau clears verbal. Subsidiar. 1. Menolak seluruh permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan penggeledahan yang dilakukan termohon
2025 dan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tutup lainnya nomor SP dan garing rumah kitab garing 373 garing Romawi 6 garing Resti 1.24 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. 3. Menyatakan tindakan penangkapan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SPK garing 703 garing Romawi 6 Res 1.14 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. 4. Menyatakan tindakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SPH garing 458 garing Romawi 6 Res 1.14 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. 5. Menyatakan bahwa tindakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan termohon dalam perkara akuo telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan kewajiban penyidik sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf J, pasal 8 ayat 3 huruf B, pasal 18, pasal 20 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tetap berlaku sebagai hukum acara dalam penyelesaian perkara akuo. 6. Membebankan pihak perkara kepada pemohon atau menurut ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila yang mulia hakim tunggal pra peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ini jawaban dari Polda Metro Jaya, teman-teman. Pra peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo atau gugatannya, penangkapan sah di depan hukum. Itu yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya beserta sudah dibacakan tadi poin-poinnya kenapa yang mereka lakukan itu adalah tindakan benar dan sesuai dengan prosedur, tentunya juga mengikuti perundang-undangan yang ada. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Tidak mungkin sekelas Polda Metro Jaya melakukan kesalahan fatal saat melakukan penangkapan terhadap orang yang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini kasus besar. Tentunya mereka sangat teliti dalam hal ini, teman-teman. Dapat kita dengar bersama tadi ada 6 poin yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya menolak segala permohonan yang diajukan oleh Roy Suryo. Ini gimana kalau menurut tanggapan kawan-kawan? Atas apa yang barusan saja kita lihat, kita saksikan bersama soal Roy Suryo dan pengakuannya yang terbaru. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Silakan tuliskan komentar terbaikmu di bawah ini, teman-teman.